Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Back to my channel di Seruni Farm. Pada kesempatan video kali ini saya mau sharing berbagi seputar kandang ayam. Tepatnya adalah kandang ayam yang saya jamin tidak berbau sama sekali. Tidak berbau sama sekali, 100% tidak berbau sama sekali. Dan tentu saja tidak ada lalatnya. Nah, seperti apa sih kandang yang mau saya sharing di video ini? Nah, ini adalah sebenarnya kandang model indukan ya, dimana pakai model sekat-sekat seperti ini. Ada sekat satu, ini isinya adalah ayam silangan Elba, sebutannya ayam kuntara ya. Nah, sementara yang di sini adalah ayam chopper. Ini nanti buat pedaging karena tidak saya gunakan sebagai indukan ya, nggak direcommended ya kalau ayam chopper dijadikan indukan. Nah, kemudian yang di sana itu adalah yang mangkring ya. Itu adalah ayam KUB2 atau janaka. Nah, seperti ini kandangnya. Nah, menjawab soal kandang tadi, Bang, gimana sih supaya kandang ayam itu tidak berbau sama sekali? Nah, buat yang belum tahu, kandang saya ini lokasinya cuma 3 meter dari rumah saya ya. Nah, itu rumah saya, itu garasi ya. Kelihatan itu ada mobil ya, ada motor, dan itu jaraknya cuma 3 meter saja dari kandang ini. Nah, saya setiap malam, setiap pagi, setiap siang, setiap hari ya, itu tidak berbau sama sekali. Bahkan ketika hujan itu juga tidak berbau sama sekali, karena usahakan kandangnya yang penting kering ya, itu nanti tidak berbau sama sekali ya. Nah, yang mau saya bagi di sini tipsnya supaya sobat ternak, mungkin ya ada sobat ternak yang kandangnya mungkin ada di perumahan, di lingkungan padat penduduk. Nah, gimana sih supaya kita bikin kandang ayamnya tetap banyak, kandangnya tetap bersih, tapi perawatannya itu tidak merepotkan ya. Nah, ini yang mau saya sharing ya. Ini kuncinya kalau kandang kita mau ayamnya tidak berbau sama sekali, itu ada di alas kandangnya. Nah, ini adalah kandang saya, modelnya ini sebenarnya di bawahnya ini adalah plester semen ya, bukan tanah. Nah, ini kemudian kenapa bisa tidak berbau sama sekali? Nah, karena saya menggunakan 2 lapisan ya. Lapisan yang pertama itu adalah sekam padi biasa seperti ini yang warna kuning ya. Sekam padi yang biasanya kita dapat di penggilingan padi ya, atau selepan sebutannya kalau di sini. Nah, kenapa bisa tidak berbau sama sekali? Karena di lapisan bawahnya ini, di lapisan setelah sekam padi di bawahnya itu adalah sekam padi bakar ya. Sekam padi bakar ini sekam padi biasa, sekam padi tapi yang dibakar ya. Nah, ini sebenarnya produk limbah ya. Kalau di tempat saya itu saya beli 5.000 per karung itu dari tukang tahu tempe ya. Tukang tahu tempe itu kan supaya menghemat pengeluaran bahan bakar ya, daripada pakai LPG, mereka menggunakan sekam padi yang dibakar ya untuk proses perebusan kedelai. Nah, sisa dari pembakaran itu kemudian dijual ya kepada peternak, ataupun biasanya juga dipakai buat ini ya, tukang tanaman hias itu biasanya pakai sekam padi bakar ya untuk proses pembenihan ya. Nah, untuk peternak, aplikasinya untuk kandang ayam itu Anda bisa gunakan untuk lapisan paling bawah ya. Kenapa harus menggunakan 2 lapis ya? Karena kalau Anda menggunakan lapisan yang sekam padi biasa yang warna kuning seperti ini ya, yang warna kuning seperti ini itu ya, yang di situ itu kan warna kuning ya, yang di atas itu fungsinya itu adalah untuk mengeringkan kotoran ya. Sekam padi yang biasa yang warna kuning itu fungsinya saya tegaskan, nah itu untuk mengeringkan kotorannya itu kotoran ayam atau teleknya ayam itu akan langsung kering ketika jatuh ke sekam padi ya, tapi tidak mengurai ya. Mengurai tapi prosesnya akan sangat lama, dan untuk mempercepat proses penguraian itu, nah itulah fungsi dari sekam padi bakar. Jadi begitu ya. Misalnya ini ya, ayamnya ini teleknya jatuh ke sekam padi, dia akan langsung kering. Tapi begitu dia diinjak oleh ayam, itu kan akan masuk ke dalam. Nah, itu nanti terkena masuk ke lapisan yang kedua yang sekam padi bakar itu, dia akan langsung terurai menjadi tanah ya. Nah, seperti itu ya. Jadi walaupun Anda menggunakan sekam padi bakar, tapi kalau Anda kasih probiotik ya, E4 sebagainya ya, meskipun Anda kasih probiotik itu akan mengurai, tapi tidak akan secepat prosesnya kalau Anda menggunakan sekam padi bakar ya. Nah, itu fungsinya ya, saya jelaskan ya.
Lapisannya berapa? Nah, ini saya tunjukkan ya. Ini sekam padi biasa yang di atas. Nah, kalau kita korek-korek lagi ini, nah ini di bawahnya lapisannya adalah sekam padi bakar. Sekam padi bakar ini cukup 3 cm ya, atau kalau mau bagus 5 cm juga lebih bagus lagi. Kalau saya sendiri pakai lapisannya 3 cm, dan lapisan 3 cm-nya lagi itu menggunakan sekam padi biasa. Nah, itu ya fungsinya ya. Jadi sekam padi yang biasa itu yang warna kuning itu fungsinya untuk mempercepat pengeringan kotoran, tapi untuk menguraikannya itu harus menggunakan sekam padi bakar ya. Kalau Anda mau lebih bagus lagi, Anda bisa menggunakan metode sekam padi bakar, sekam padi di atasnya, lalu kemudian disemprot probiotik ya, seperti model E4 ataupun merek-merek lainnya. Nah, ini saya di depan kandang, tapi tidak di depan kandang, di dalam kandang, tapi tidak berbau sama sekali ya. Tidak berbau sama sekali, tidak bau kotorannya, apalagi lalat ya. Nah, ini cocok sekali buat sobat ternak yang lahannya sempit, yang ada di perumahan ya, atau sebagainya ya. Nah, ada pertanyaan, Bang, kenapa sekam padinya itu di atas, terus sekam bakarnya itu di bawah? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi sekam padinya itu di atas karena kalau sekam bakarnya itu yang di atas kebalikan, itu nanti akan gampang apa ya, ngebul ya. Ngebul itu apa? Gampang berdebu ya. Ya intinya gampang kotor ya. Ayam-ayam itu kan sifatnya suka nyeker-nyeker ya, diceker-ceker. Kemudian kalau Anda cuma lapisannya menggunakan sekam padi bakar aja, itu akan gampang kotor ya, banyak debu berterbangan ya ketika ayam itu mengorek-ngorek ya. Nah, itu fungsinya kenapa sekam padi bakar itu ditaruh di bawah, kemudian di atasnya baru dikasih sekam padi yang biasa atau tidak dibakar ya. Tujuannya supaya seperti itu ya. Nah, ada pertanyaan lagi, Bang, kalau nggak ada sekam padi bakar gimana, Bang? Nah, ini pertanyaan bagus juga. Anda bisa menggunakan apa namanya, pasir ya. Pasir itu nggak masalah, pasir itu, tapi kalau nggak salah pasir itu mahal ya, apalagi pasir bangunan. Pokoknya yang ada ya, yang ada di tempat Anda bisa menggunakan pasir, atau tanah pun nggak masalah ya. Lapisan bawahnya kalau bisa tanahnya. Ini kenapa saya menggunakan sekam padi bakar, karena lapisan paling bawahnya ini saya di plester ya. Kalau Anda memang lapisannya langsung ke tanah sebenarnya nggak masalah, bagus ya. Jadi kotorannya bisa langsung kering dan terurai dengan baik, apalagi kalau Anda campurkan dengan probiotik ya. Nah, seperti itu ya. Cuman memang ada plus minusnya ya. Plusnya kalau saya menggunakan plester ini, nanti begitu ayam ini panen atau ayamnya ini udah selesai ya, dipotong, nanti kan tinggal dibersihkan ya, tinggal diserok, itu gampang, nanti bisa digunakan sebagai pupuk alami. Nah, sementara kalau Anda menggunakan tanah itu nanti agak repot membersihkannya. Paling itu ya sisi positif plus minusnya. Dan ini ada kenapa ada apa ini namanya ya, herbal ya. Kenapa ada herbal ditaruh di sini? Ini tujuannya untuk mengurangi gerakan ayam ya. Kalau ayam ini terlalu banyak gerak, pertumbuhannya, bobotnya nggak maksimal ya. Ini teori saya ya. Jadi memang teori saya, dan ternyata efektif ya. Ayam itu biasanya kalau nggak ada penghalangnya ini, dia akan lari-lari dari ujung ke sini sampai ke sini ya. Itu fungsinya ya. Jadi demikian. Nah, harganya ini saya beli. Nah, ini apa namanya, rumah saya ini ya, jaraknya cuma 3 meter. Nah, ini saya tunjukkan ya. Nah, ini sekam padi bakar ya. Ini harganya satu karung ini harganya 5.000 kalau di tempat saya ya. Mungkin berbeda-beda di setiap daerah ya. Kalau sekam padi harganya malah lebih mahal ya, 10 ribuan, tapi karungnya karung yang besar ya. Nah, ini saya mau tunjukkan lagi ya kandang yang bagus nih buat yang sobat ternak yang nggak mau repot, yang apa namanya, ternak ayam itu cuma buat sampingan. Nah, saya sarankan kandangnya menggunakan model seperti ini. Ayamnya ada di dalam, pakannya itu ada di luar. Misalnya kalau kita mau kasih makan, itu tinggal kaleng ini wadah pakan langsung seperti itu ya. Jadi selesai ya, habis itu langsung ditinggal. Sementara itu minumnya ada di dalam. Minum itu kan nggak setiap hari ya, kadang ini malah saya ganti setiap 2 hari sekali baru habis ya. Kalau ayamnya dikit malah kadang 3 hari. Seperti ini ya. Jadi cocok buat sobat ternak yang sampingan ya, mau kasih makan ayam, misalnya mau berangkat kerja jam 7 pagi, udah pakaiannya rapi, udah disetrika, udah wangi ya, udah mandi, kan
nggak cocok ya kalau kita udah rapi-rapi, udah wangi terus masuk kandang ayam, ngasih makan ayam kan nanti kotor lagi. Nah, kandangnya model kandang seperti ini sangat cocok buat Anda yang kerjaannya itu sampingan, nggak mau praktis ya. Jadi ayamnya tinggal kasih makan seperti ini seret pagi hari, habis itu ditinggal langsung, nggak masalah ya. Jadi nggak perlu kita ngasih makan itu langsung masuk ke dalam kandang ayam, itu nggak perlu. Nah, modelnya kandangnya idealnya seperti ini, bisa jadi contoh ya buat sobat ternak. Itu di sana ada tangkringan ya, karena ayam chopper, ayam KUB, ayam Elba ya, itu ada sifat ayam kampungnya ya. Saya sarankan tetap digunakan model tangkringan seperti itu ya. Oke, sekian video dari saya, semoga bisa jadi inspirasi, bermanfaat bagi sobat ternak semuanya. Salam ternak, salam satu hobi.